Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. So far, ini salah satu yang paling enak gue makan. Rasanya bersih, tapi otentik. Pembuatannya ini masih manual. Masih manual. Produknya unik, saya coba tasty, matur nuwun. Cara gimana? Menikmati teh ala sila. Akan terasa panas, akan terasa hangat, bisa ditempel di jidat. Cicilan berasa lunas. Cheers, kiri kanan, cheers. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat, semangat dimanapun berada. Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3. Bersama saya, Yohana Margareta. Dan pada hari ini, seperti biasa, ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha dan karya mereka di hadapan para panelis. Kita akan memulai dari peserta yang pertama. Langsung saja kita serahkan kepada tim dari Coach Peter. Silakan Coach. Terima kasih Yohana. Sebagai orang Bandung yang tinggal di Jakarta, rupanya membuat Alin kesulitan menemukan mie kocok yang sesuai dengan lidahnya. Dengan bantuan sang ibu, maka lahirlah mie kocok Bandung by Ami. Siapa sangka yang tadinya hanya jualan dari rumah, dan ternyata laku sampai 500 porsi. Hingga akhirnya ada 1 store offline sampai hari ini. Kita lihat bagaimanakah penampilan dari Alin dari mie kocok Bandung by Ami. Halo, saya Alin, founder mie kocok Bandung by Ami. Usaha saya jalan sekarang tahun ketiga untuk menjalani bisnis ini. Tujuan saya ikut JJN ini yang pertama sudah pasti networking, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali dan tidak semua bisa. Jadi sudah pasti saya bertujuan untuk networking dan memperkenalkan bisnis saya ini kepada para panelis, para mentor-mentor hebat, panelis-panelis hebat yang expert di bidangnya. Dan tentunya seandainya memang nanti kami diberikan tambahan modal maupun investasi, itu menjadi suatu bonus buat kami. Saya siap menjadi juragan Zaman Now. Panelis, suatu kebanggaan saya berada di Juragan Zaman Now. Perkenalkan, saya Alin, founder mie kocok Bandung by Ami. Mie kocok Bandung by Ami adalah mie kocok Bandung terenak, terbersih, dengan standar tingkat keempukan kikil, yang mana itu menjadi ciri khas utama mie kocok Bandung itu sendiri. Dengan dikemas secara baik, menggunakan paper bowl, kondimen beserta kuah terpisah, sehingga dapat sampai di tangan konsumen dengan kondisi terbaik. Ini merupakan benchmark produk kami. Setidaknya kami ingin mie kocok kami ini sama enaknya, atau bahkan lebih enaknya dari mie kocok Bandung yang ada di Bandung itu sendiri. Kami menggunakan 100% kikil asli. Kami menyajikan mie kocok by Ami ini dengan potongan kikil yang besar beserta tulang dari kaki sapi itu sendiri. Adapun mimpi kami membutuhkan rencana investasi sebesar 1,1 miliar, yang dimana dialokasikan setengahnya untuk tempat usaha, renovasi, pengadaan kitchen, human resource, maupun marketing. Terima kasih.
Bapak, Ibu, panelis dipersilakan untuk mencicipi produk mie kocok Bandung by Ami. Semoga berkenan. So far ini salah satu yang paling enak gue makan. Tapi ini kualitas selalu begini kan ketika di outlet. Maksudnya khususnya kikilnya sih. Betul. Tadi penawaran itu saham atau seperti apa? Untuk pendanaan 1,1 miliar itu sebetulnya memang cukup tinggi, Pak. Karena memang kalau dibicarakan soal mimpi, ya memang itu adalah mimpi saya yang dimana usaha ini ingin memiliki tempat yang bagus, yang nyaman. Namun besar dari kemungkinan kalau memang seandainya nilai yang saya butuhkan ini terlalu tinggi, itu menjadi salah satu opsi saya dan saya open Parex. Jadi gini, saran saya sebenarnya jangan main outlet dulu. Ya. Tapi kan di Jakarta ini banyak ya, kayak pasar modern, misalnya yang sore ke malam bisa buka tenda rame-rame di BSD, di Tangerang, di Serpong gitu-gitu. Nah bisa validasi dari situ dulu. Dan itu cost-nya lebih murah pasti. Tapi untung bisa gede di situ. Bermain dengan budget besar itu resikonya besar. Nah ketika kita men-split ya resiko itu, katakanlah punya budget 300-500 juta, bisa buka di 5 tempat. Nah ini jauh lebih less risk. Dan juga kita butuh memvalidasi terlebih dahulu bisnis kita. Apakah sudah saatnya nanti menjadi besar atau saat ini masih produk validasi sebetulnya. Nah jadi ini hati-hati mengambil resiko untuk hal-hal seperti ini. Harganya berapa? Satu porsinya di 49.900. Lengkap? Betul. Baksonya 2 atau 5 kata? Berisikan 3 bakso. Oh, 49.000. Nah, dari 49.000 ini kalau di sini ada sales recordnya itu cost-nya 58%, rata-rata profit per bulannya 41%. Betul. Itu net atau bagaimana? Untuk yang 41% ini memang sudah net, namun saya ada alokasikan 40% di kas, Ibu Dian. Cost-nya 58%? Ya, cost-nya memang 58, itu kita cost-nya cukup lumayan di operasional dan itu sudah cost totali semua dengan salary karyawan. Tadi dikatakan dari profit ada disisikan sekian Untuk persen. kas, betul. Untuk kas, and then saya dengar tadi mungkin correct me if I'm wrong untuk management. Betul. Sedangkan dalam cost-nya di 58% itu ada juga termasuk personnel cost atau tim. Iya, Ini bedanya apa ya itu? Yang manajemen yang inti, yang 5 tadi yang bantu saya, sama karyawan operasional, Pak. It's always good to have planning, capital expenditure planning. Tapi juga kembali PNL-nya atau pembukuannya mesti lihat secara rapi. Jadi penyisian itu bagus, tapi sekali lagi postingnya harus benar dan kapan dipakainya untuk apa itu mesti benar sekali. Cost 58%. Itu bukan cost of goods sold kan, bukan HPP, tapi semua. Semua. Including gaji dan. Betul. Oke. Tahu nggak? HPP-nya berapa? Cost of goods-nya aja. Harga satu mangkok itu berapa? 49. Modalnya di 28.000. Nah, mahal banget loh, 28.000 sebagai HPP itu. Iya, betul. Karena memang saya cukup berani menjual segitu dengan tampilan, saya memiliki kualitas dan tampilan, Pak. Kalau menurut pendapat saya, bila bahan bakunya aja lebih dari 50%, belum nanti ada room of error, misalnya barangnya ada yang mungkin busuk atau kurang kualitas, nanti buat service quality segala macam. Jadi saya rasa harus dikurangi mungkin maksimum 30%. Terlalu mewah untuk 50.000, jadi kita saran untuk dengan harga yang sama porsinya dikurangin, bukan dalam arti gramasinya, namun misalkan contoh bakso dari 3 jadi 2, terus kikil dari 2 jadi 1. Dan menurut saya kenikmatan yang bisa diterima oleh konsumen itu tetap sama. Menurut saya ini oke banget karena rasanya bersih tapi otentik. Kadang-kadang kalau bersih itu jadi bland gitu. Udah kalau udah masuk, apalagi kalau udah masuk ke ibu kota ya, mencoba
mengakomodir semua rasa nasional, malah jadi nggak otentik. Menurut saya ini masih otentik, tapi juga clean gitu. Tanpa diduga-duga ternyata respon untuk produk kami ini cukup baik. Dan tanpa diduga-duga ternyata orang Bandungnya sendiri mengakui akan kualitas, akan kebersihan, akan cita rasa dari mie kocok by Ami itu sendiri. Sehingga saya puas dengan apa yang sudah saya sampaikan ke para panelis terkait produk saya ini, dan mudah-mudahan banyak ke depannya ada peluang-peluang lagi. Pemirsa, peserta pertama sudah memberikan presentasinya dan kita akan lihat seperti apa nanti kesan dan juga pertimbangan-pertimbangan dari para panelis, dan kita masih akan tunggu penampilan dari para peserta lainnya. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 akan kembali. Saatnya UMKM naik kelas. Ternyata kekurangan sampai hari ini dari mie kocok Bandung ala Ami ini adalah perlunya sosok yang mengerti keuangan dengan baik. Dan Mbak Alin saya rasa perlu diperlengkapi oleh orang-orang yang mengerti keuangan supaya jangan sampai nantinya keuntungannya malah terkuras atau ada yang bocor sehingga malah jadi rugi deh, padahal produknya enak banget. Kenapa? Kuahnya nggak bau, gua habisin kuahnya. Menurut gue enak kok. Banyak sekali pertimbangan dalam memilih tas bagi kaum hawa, terutama untuk wanita sekaligus pengusaha yang harus menjaga penampilan. Selamat siang Kak, ada bisa dibantu? Iya Mbak, aku tertarik banget, ini bagus banget, lucu gitu, kayaknya sesuai dengan yang aku butuhin. Ini desainnya dari mana ya? Dia terinspirasi dari arsitektur Italia. Oh, oke. Untuk materialnya ini semua seri ya? Bostino small saja. Oke. Kita ada long walletnya juga. Oh, oke. Ini kalau untuk after sales-nya, kalau misalkan buat repair ini gimana? Kita ada service centernya di Mall Brand Indonesia, namanya Watch Care Center. Oh, oke. Jadi kita langsung bisa bawa aja langsung ke sana. Kalau untuk yang lebih casualnya lagi, ada nggak ya? Kita untuk brand Urban Icon untuk handbagnya paling ada Fossil, ada Wit, ada Round, sama GWP ya. Ini kalau lihat saya di koleksi online juga ada ya? Ada. Di website kita ada di www.urbanicon.co.id Kak. Di sana banyak koleksi. Yang lainnya kalau misalnya Kakak kurang cocok yang ada di store offline, Kakak bisa lihat di website kita. Atau kalau misalnya Kakak mau WhatsApp via Urban Icon, kita juga ada nomor. Oh bisa, nomor WhatsApp-nya bisa. Tinggal Kakak pilih ke Urban Icon yang Kakak mau tuju, nanti dibantu sama staff kami. Oke, boleh deh Mbak. Ini boleh saya satu deh itu. Dengan harga yang ditawarkan, Urban Icon mampu memberikan kualitas dan barang dijamin original tentunya. Anda bisa mengakses www.urbanicon.co.id untuk melihat koleksi lengkap dan berbelanja online, atau bisa melalui marketplace yang memudahkan Anda. Urban Icon, you style me. Didukung oleh Dan selanjutnya, siapakah calon juragan yang akan melakukan presentasi usahanya di depan para panelis? Langsung saja kita persilahkan Coach Dewa Eka Prayoga. Coach, silakan. Ya, tidak mudah bangkit dalam situasi sulit, dan peserta Juragan Zaman Now kali ini termasuk yang terdampak pandemi COVID beberapa tahun yang lalu. Walaupun jatuh, tapi tidak kehilangan semangat dan akhirnya kembali bangkit, berkolaborasi dengan para penyandang difabel membuat sebuah produk dengan brand Celemut. Bagaimana ceritanya dan kisahnya? Kita langsung aja lihat. Perkenalkan, nama saya Ruli Heri Siswoyo. Saya sebagai founder dari Celemat Celemut. Ini istri saya, Riza Wirianti. Saya sebagai co-founder dari Celemat Celemut. Awalnya kita usaha dari brand Celemat Celemut ini sebelumnya mengawali sebuah pilot dari usaha sebelumnya, yaitu di es krim. Nah, saat itu kita ingin menciptakan sebuah inovasi baru. Akhirnya kita menciptakan camilan snack. Nah, inilah camilan snack kita.
Jadi ada varian snack kita, ada varian yang gurih dan juga ada varian yang manis. Kegiatan ini, acara ini Juragan Zaman Now, kita berharap kita mendapatkan dana bantuan untuk meningkatkan kapasitas produksi kami. Kami siap menjadi Juragan Zaman Now. Saya Ruli Heri Siswoyo, kami dari Kota Malang, dan ini istri saya. Riza Wirianti. Saya founder dan istri saya co-founder. Kami akan segera mempresentasikan dari produk kami yaitu Papitsa dan Melting Sus dengan brand Celemat-Celemut. Papitsa ini yaitu asalnya itu dari kita mengalami dari sebuah problema yang dimana sebuah pizza yang siap saji itu mempunyai problem masyarakat, yaitu kadang sering antri, sering ini, akhirnya yang membuat daya tarik kami untuk gimana kalau bikin produk ini, yaitu bikin jadi snack yang lebih inovatif, yaitu kering, yaitu kita kasih nama Papitsa Pizza Crispy. Cara baru makan pizza. Pizza crispy ini kita kemas sebagai jadi papitsa, dan papitsa itu sendiri mempunyai 2 varian, yaitu cheesy lover dan juga spicy lover. Yang mana kami jual harga konsumennya 25.000 dan sudah berlegalitas halal MUI, halal PIRT dan juga Nutrition Fact. Kemudian beberapa bulan kemudian kami mungkin saat itu mengalami masih kekurangan pendapatan ya. Jadi waktu itu penjualan papitsa menurut kami masih kurang puas. Akhirnya kami membidik inovasi lagi yaitu produk manis. Karena menurut kami masyarakat mungkin banyak yang suka produk manis. Akhirnya kami membidik Melting Sus ini. Melting Sus mempunyai 3 varian, yaitu keju, apel, dan juga coklat yang favorit saat ini. Target market kami adalah lebih condong ke kalangan menengah ke atas dengan pecinta khusus camilan praktis, pecinta makanan pizza, dan pecinta camilan manis. Dan kebutuhan modal kami yang saya harapkan yaitu sebesar 46 juta, yang mana kami alokasikan sebesar 25 untuk sewa rumah produksi, karena rumah produksi kami masih menggunakan rumah tangga kami. Kemudian oven deck drum itu untuk menambah kapasitas produksi kami. Dan juga promosi iklan untuk nge-branding produk kami sebesar 5 juta, dengan total 46 juta rupiah. Terima kasih. Saya bingung ini, saya tadi dikasih tahu ini Celemat-Celemut, saya cari-cari setengah mati memang ada sedikit di sini. Dan saya baca di depannya ada tulisan pizza dan sebagainya. I think ini yang mesti dilihat. Hati-hati, ini saja sharing. In English it looks nice, melting shoes. Tapi to me again sebenarnya ini kayak melting shoes. Iya. Jadi lebih baik lihat brandnya, dalam arti kata lebih simple, karena seperti dikatakan rekan-rekan yang lain, daripada terlalu panjang. Tapi juga bisa lihat daripada jangan bisa terpelesetkan lah gitu kira-kira. Hanya suggestion saja, karena gampang sekali melting shoes. Pikiran saya pertama sepatu. Untuk branding kita memang ada sedikit kekurangan kayak gitu, karena kita sendiri saat ini memang belum punya KOL untuk kedepannya harus melangkah seperti apa dalam mengembangkan branding kita. Produknya unik, saya coba, tasty, jadi ya selamat matur nuwun. Sami-sami. Sekali juga saya juga suka produknya enak gitu ya. Berapa harganya? 25.000. 25.000. Ini 25. Untuk harga konsumennya 25.000. 25.000 kan? 15.000 untuk harga agen kita. Dan pertanyaannya apakah misalnya di scale ini harganya bisa lebih murah? Bisa. Ya. Suatu bisnis bisa di scale dengan mulai mass production, mulai menggunakan automatization gitu kan. Nah itu mungkin hal yang bisa dieksplor jika mereka bersedia dan benar-benar serius untuk bersaing di market. Ya, jadi dia harus mengurangi cost sebaik mungkin. Production capacity-nya berapa ya? 1 bulan? Kapasitas saat ini kita di 2.500. Untuk yang semua? Semuanya. Shelf life-nya berapa lama? Kadaluarsa? Kadaluarsa untuk... Kalau kadaluarsanya kalau untuk papitsa, karena ini kering sekali ya, ini bisa 1 tahun. Pak, kalau untuk melting sus ini sekitar 10 bulan.
saya sih sebetulnya kalau ini mau masuk pasar premium, menurut saya sih oke-oke aja. Betul. Cuma permasalahannya adalah dari segi packagingnya tidak terlihat seperti premium. Jadi yang saya maksud kemasan nggak bagus adalah informasi yang ada di kemasan. Packaging itu harus menginformasikan apa produk yang ada di dalamnya, benefitnya. Itu yang menurut saya masih harus diperbaiki. Gitu. Oh iya. Makanannya enak, tapi saya gemes dari tadi tuh saya nggak tahu mereknya apa. Makanya saya tadi sempat ngomong ke panelis saya, taruhannya ini mereknya apa? Apakah Yummy, apakah Melting Shoes, apakah... Karena tadi yang saya nggak ada yang bisa nebak panelis lain, saya yang bilang, nih celemat-celemut nih di atas gitu tuh. Jadi sayang sekali, mungkin mereka perlu dibantu. Saya sih memaklumi kenapa akhirnya packagingnya belum premium. Mungkin karena keterbatasan modal untuk bikin sebuah packaging fotografer misalkan yang memang harganya di atas itu gitu ya. Tapi tadi minimal konsepnya sudah terbayang dan masukan dari para panelis termasuk dari saya di kali ini di Juragan Zaman Now bisa membuat mereka makin bertumbuh lagi. Semua desainnya keren, except the brand. Iya. Kalau saya sih masih Seperti Anas ya, kalau dari saya gitu. Untuk menghafal brandnya itu sulit sekali. Iya betul. Tapi kalau misalnya nama brandnya Nyamil, nah nanti punya varian sus, melting sus, papa pizza dan lain-lain itu it's good things. Kita pikir itu saat ini memang jual untung kayak gitu. Jadi mungkin sampai belum kepikiran untuk nge-branding untuk IG kita dan lain sebagainya, sosmed kita kayak gitu, belum serius banget. Pada akhirnya produk kayak gini memang sangat scalable gitu ya. Tinggal dari kapasitas produksinya, juga dari segi distribusinya dan segala macam. Dan saya bilang bahwa yang penting di Juragan Zaman Now ini tentang nggak cuma sekadar soal uang gitu, tapi bagaimana added value yang diberikan oleh panelis dan juga distribusi dan sejenisnya. Cukup ya, oke. Tepuk tangan untuk Cilemut. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti kita akan tunggu seperti apa keputusan para panelis setelah menikmati segala macam varian dari Cilemut ini. Kita akan tunggu seusai jeda. Kami masih akan kembali saatnya UMKM naik kelas. Silahkan kembali ke backstage. Banyak manfaat yang kami dapat, yaitu ilmu, saran, kritik dari Coach Dewa, dari para panelis, itu semua masukan bagi kami, sehingga itu menjadi sebuah motivasi bagi kami untuk kedepannya untuk lebih berkembang. Didukung oleh Dan pemirsa, kita akan langsung saja untuk menantikan presentasi usaha dari peserta kita calon juragan yang ketiga. Dan kita akan serahkan sepenuhnya ke coach kita, Tom MC Ikhlas. Silahkan Coach Tom. Juragan kita kali ini akan membawakan sebuah artisan tea. Dalam sebuah teh atau secangkir teh itu ada banyak sekali cerita, ada banyak sekali kehangatan, kebersamaan, dan juga kenikmatan. Tapi cerita-cerita apa sih yang ada di dalam teh ini? Sila Artisan Tea, calon juragan kita yang berikut ini akan menampilkan karyanya. Halo, nama saya Reda Taufik Ardias, saya founder dari Sila Artisan Tea yang telah berdiri sejak tahun 2018. Ini produk teh dengan campuran bahan alami sebagai penambah cita rasa dan juga mungkin ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan hadir di acara Juragan Zaman Now ini, masyarakat lebih kenal dengan teh artisan ini, dengan brand Sila. Dan mudah-mudahan ada yang tertarik juga untuk ikut berpartisipasi dalam bisnisnya juga bisa. Saya siap jadi Juragan Zaman Now. Halo, nama saya Reda Taufik Ardias, founder Sila Artisan Tea. Sebelum kita mulai, para panelis, coach, saya ingin mengajak bapak-bapak ibu semua untuk menikmati dulu teh kita. Karena tak kenal maka tak sayang. Karena ini masih panas, kalau kita tunggu jadi boring.
So yang kita lakukan adalah menyiapkan tubuh kita dengan sekaligus menyeimbangkan suhu tubuh kita dengan suhu tehnya. Dengan cara diputar di telapak tangan, akan terasa panas, akan terasa hangat, ya. Biasanya kalau lagi capek, lagi lesu, lagi lelah, bisa juga ditempel di antara telunjuk kita dan jempol ini. Yang biasanya kalau orang Sunda dipijat untuk masuk angin, gitu ya. Ini biar keluar nih capek-capeknya semua. Ya, 3 kali masing-masing. Kenapa 3 kali? Supaya asik aja. Jadi teh itu jangan terlalu serius ya. Kita mesti fun and enjoyment ya. Kalau masih terlalu banyak masalah dan capeknya, aduh, lagi berat bebannya, bisa ditempel di jidat. Di antara alis kita ini, di pusat C-nya otak kita. Ya. Sehingga membantu tubuh kita lebih rileks. Ya. Utang langsung lunas. Nah, cicilan berasa lunas, Pak. Nah, baru setelah itu kita mulai lagi dengan menikmati dari aromanya. Kita tangkap aromanya dalam telapak tangan kita, kita kungkum. Step berikutnya, baru kita kenalan dulu sama rasanya supaya nggak kaget. Apakah satu, rasanya kita familiar, yang kedua, supaya nggak kaget kalau dia panas. Ya, dikit aja sip. And then, kalau lagi sendiri silakan berdoa lalu langsung diminum. Kalau lagi rame-rame kita cheers dulu. Oke, cheers, kiri kanan, cheers. Cheers untuk teh Indonesia lebih baik. Thank you. Mudah-mudahan dari ritual tadi bisa menghangatkan tubuh dan perasaan mood dari para panelis. Oke, Sila Indonesia Artisanti perjalanannya dimulai sejak tahun 2018. Bermula dari keprihatinan terhadap nasib para pemetik dan petani teh, yang mana mereka mendapatkan pendapatan yang kurang layak, kurang diapresiasi. Bahkan kalau boleh saya bilang ironinya, lebih menguntungkan menjadi juru parkir daripada menjadi petani teh. Dan 70% pemetik teh di Indonesia itu adalah perempuan dengan usia rata-rata 45 tahun dan tidak ada lagi yang mau melanjutkan menjadi pemetik teh. Intinya, visi kita memajukan budidaya, menghidupkan budaya. Target market kita adalah kafe-kafe, hotel, restoran kafe, resort, ya, yang dimana bisa membuat sebuah momen ngeteh menjadi sangat istimewa. Secara revenue stream, yang paling penting, ya, kita growth. Bahkan growth-nya itu rata-rata 72% per tahun. Dengan gross profit 50%. Tapi ini masih bisa dimaksimalkan karena kita masih berat bebannya di operational cost. Ini yang saya tawarkan kepada para panelis. Partnership offering, kita mencari the co-juragan zaman now. Ya, dengan membantu kita membuka tempat, kalau misalnya para panelis punya tempat yang bisa potensial untuk dijadikan experience room untuk teh, ini akan sangat membantu kita. Jadi sewa dan renovasi bangunan saya minta dibantu dan kita akan kerjakan sisanya. Nah, cost revenue strategi dengan kita membuka kelas 1 hari sekali aja dengan minimal saja 5 peserta, itu dengan 20 hari dalam 1 bulan, weekdays, maka kita bisa mengumpulkan 100 peserta. Nah, dari 100 peserta itu, 20% saja yang akan menjadi partner kita. 20%-nya sekitar 20 orang, dan dengan rata-rata penjualan pembelian di kita itu 1 juta dari data yang saya punya, rata-rata, maka kita mendapatkan akumulasi sales di tahun ketiga sekitar hampir 2M. Dan dengan ini saya akan offer 15% daripada revenue. Maaf, tadi jadi yang di offer itu berapa ya? Saya tadi nggak nangkep. Jadi saya minta dibantu untuk disediakan tempat. 125M terus dapat bagi hasil 15%. 15% dari sales yang didapatkan di outlet itu. Revenue share. Yes. Jadi revenue share di atas. Kenapa enggak equity? To be honest, bukan penawaran yang menarik sih. Namanya kalau sekedar kasih uang, ayo bagi hasil di satu tempat, oke, dan gitu. Ketika kita menawarkan kerjasama, kita juga harus melihat siapa yang ditawarkan dan potensi dan peluang apa yang kira-kira bisa diciptakan. Nah, jadi ini penting banget untuk menilai dengan siapa kita berbicara gitu. Kita hanya disuruh handle satu outlet, apabila sukses alhamdulillah dan good for the brand, good for Sila, tapi kalau gagal ya mungkin kita yang rugi dan tidak, ya semuanya itu jadi lose-lose gitu. Yang kita nggak mau adalah lose-lose atau win-lose. Kita selalu inginnya win-win gitu.
maybe it's better kalau kita concentrate sekarang, konsentrasi on how kita bisa mendevelop atau what is the potential of the business. Bagaimana kita mensupport itu. Jadi bisnis dulu yang dibangun, bukan dibawa ke sini dulu sebelum ini solidly dibangun. Karena I'm sure the product is good. There is millions of these around the world. Saya yakin sudah dipikirkan juga dan ini you have a lot of effort. Tapi sekarang how do you deliver? Lupa mikirin bisnisnya gitu. Jadi dari matematikanya, dari segi distribusi channelnya, salesnya bagaimana, sama fokus pengembangan bisnis ke depannya gimana. Jadi mungkin yang harus dibenahi adalah strategi pengembangan bisnis, utamanya adalah untuk salesnya ya. Sales channelnya dia, tim salesnya, bagaimana strategi dia mengembangkan bisnis ke depan. Jadi menurut saya dengan produk yang bagus, dia fokus ke sini, pastikan bahwa ini sales dan revenue-nya meningkat, harusnya nanti pengembangan bisnisnya akan lebih bagus. Sekarang tadi proyeksinya dalam 3 tahun kalau saya nggak salah nangkep akan grow, akan bagi hasil buat satu outlet dan proyeksinya satu outlet dalam 3 tahun bisa 13 M di mana bisa bagi 15% revenue. Gitu. Jadi maksudnya ini kayaknya rada very ambitious. Very ambitious target ya. Apa istilahnya ya? Terlalu ambisius mungkin, yes. Cuma memang kita optimis itu bisa karena dengan membuka tempat di sentral segmentasi market kita yaitu kafe-kafe yang memang membutuhkan teh artisan di Jakarta, ini lifestyle-nya sudah terbangun. Itu sangat potensial sekali. Memang kita belum ada buktinya, belum ada bukti proven gitu. Pesan-pesannya sangat-sangat tepat sekali. Jadi ketika memiliki produk apapun atau bisnis apapun, kita harus memiliki satu fokus, satu produk, satu channel, dan satu strategi yang memang kita harus fokuskan dan akhirnya akan membawa hasil. Daripada kita punya 100 jenis strategi, tapi nggak ada yang berhasil satupun juga. Dan saya yakin ini adalah pelajaran yang keren banget buat Reda. Baik, tepuk tangan. Reda, terima kasih untuk presentasinya. Dan pemirsa itu tadi peserta calon juragan ketiga sudah memberikan presentasinya, usahanya, dan kita akan lihat seperti apa hasil atau keputusan dari panelis siapakah yang nanti akan mendapat tambahan modal. Kita jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali, saatnya UMKM naik kelas. Benar-benar masukan yang berharga. Saya menjadi lebih aware dengan mulai sekarang fokusnya harus kepada bisnis development-nya. Secara produk luar biasa, tapi secara bisnis belum menunjukkan gimana caranya mencapai omset itu. Karena terkesannya strateginya cuma satu, yaitu mendatangkan orang, diedukasi, dan seolah-olah bisnis itu sesuatu yang predictable dan konstan. Tidak memperhitungkan variabel-variabel lain yang sebetulnya harus dipertimbangkan dalam membangun sebuah strategi. Didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Membutuhkan rencana investasi sebesar 1,1 miliar. Dan kebutuhan modal kami yang saya harapkan yaitu sebesar 46 juta. Saya minta dibantu untuk disediakan tempat. 125M terus dapat bagi hasil 15%. 15% dari sales yang didapatkan di outlet itu. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Agak terlalu idealis, jadi mungkin kalau I cannot decide. You will give that, you will buy, right? Yeah. You need to, I can top up the difference just to help it out before you go so easy. You know what I mean? Because I want to help this guy. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Langsung saja kita akan undang para calon juragan untuk masuk ke studio.
Ya, terima kasih tadi presentasinya luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan seperti apa hasil diskusi dan juga pertimbangan dari para panelis. Yang pertama mungkin Pak Reno. Oke, thank you Mbak Yohana. Mie kocok Bandung by Ami. Saya biasanya sangat picky ya sama makanan. But congratulations, sangat enak. Dan saya sebetulnya bukan fans of mie kocok, tapi saya makan 2. Very good. Sementara ini, bantuan yang akan kami kasih kali ini adalah exposure, 1. Dan 2 adalah financial capacity, dalam arti orang yang akan supervise laporan keuangannya. Itu kita akan bantu, setelah itu sudah rapi, kita panelis nanti kita ketemu lagi untuk diskusi lebih lanjut untuk potential investment ke depan atau some sort of collaboration yang bisa dilakukan ke depan. Thank you. Untuk dari segi laporan keuangan kami masih perlu dibenahi, masih perlu dirapihkan. Jadi itu kesempatan yang memang saya perlukan. Jadi terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Reno. Saya mau menambahkan dikit, baru terpikir. Jadi menambahkan Reno, kita kebetulan punya beberapa kelas offline yang harganya cukup tinggi. Di 8 juta ke atas, saya akan kasih itu free untuk bisa ikut ya, untuk bisa belajar lagi, dan juga kita coba jajakin gimana kalau ada bisa frozen ya yang bisa dijual di beberapa kafe-kafe produknya untuk kolaborasi. Itu tambahan aja. Banyak dapat peluang ya. Sama sekali lagi untuk mie kocoknya Mbak, memang enak sekali tadi ya. Kerupuknya juga enak. Dan selanjutnya yang kedua. Oke, saya ke Pak Ruli dan Bu Riza ya. Oke, dari celemat-celemut, mac cheese, melting shoes atau apa? Nah itu dari pertanyaan itu aja udah jelas ya Pak ya Bu ya. Bahwa kita semua merasa bahwa produknya enak sekali. Kami sudah berdiskusi semua, kami akan memberikan branding. Jadi tim saya di DK Consulting memang kami punya branding consultant baik buat UKM maupun yang besar. Jadi nanti tim saya akan bantu untuk branding structure sama arsitekturnya. Kemudian untuk kapasitas produksi kita akan berikan tentu saja tambahan modal sebesar 10 juta rupiah. Saya nggak mau kalah juga sama sebelah saya Pak Rex. Jadi saya juga ingin untuk menambahkan di sini karena memang saya kira sangat penting kalau kita care dengan produk yang kita buat, dan itu terlihat sekali waktu kami mendengarkan presentasinya. Dan untuk mensupport itu secara personally, saya akan berkomit untuk membeli produknya di depan sejumlah 30 juta untuk menambah untuk modal. Selamat ya. Ada lagi? Nggak mau kalah, Pak. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Jadi dari kami juga kita mau ikut ngetes nih. Jadi kita ada 80 titik di kantor-kantor BUMN yang mungkin kita akan coba pasang produknya untuk dilihat pendapat customer bagaimana. Dan kita juga interested untuk explore potential investment. Ya, saya juga mau menambahkan. Saya mau menambahkan ucapan selamat. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Metro TV yang udah diselenggarakan acara ini, Juragan Zaman Now. Benar-benar buat kami sebagai seorang UMKM benar-benar sangat termotivasi dan terbantu di acara kegiatan ini, dan semoga semua teman-teman tetap semangat ikuti kami. Oke, selanjutnya. Ya, Reda, selamat pertama, ada hadiah yang besar banget buat lu di acara ini, yaitu exposure. Ya. Ini teh yang passionnya luar biasa, karena gue udah tahu cukup lama sebetulnya ya. Jadi hopefully bisnisnya bisa terus berkembang dan menjadi besar. Nah, personally kita kebetulan punya situs untuk B2B F&B
bisnis gitu ya di vendor kuliner. Jadi gue akan open to discuss untuk coba kita bekerja sama. Kita kasih listing di situ, di highlight untuk biar teman-teman di seluruh Indonesia kalau mereka membutuhkan teh custom ataupun teh yang high quality, dia bisa kontak lo. Itu saudara sudah sangat membantu kita, atau saya lah pribadi, Sila ya, gitu, bahwa ini eksis, produk ini ada, karena selama ini kan tidak dikenal ya, gitu, masih awam. Kita bisa menampilkan, menceritakan tentang Sila di hadapan 5 panelis yang super duper kece ini, yang sangat berpengaruh, dan juga tentu pada penonton Juragan Zaman Now. Ini ada Sila artisan Tilo di Indonesia. Gitu. Dan selanjutnya, siapakah yang paling terjuragan di antara para juragan yang keren-keren ini pemirsa? Langsung saja Pak Irwan, silakan. Thank you. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini karena toh sudah ada banyak komen dan input dari teman-teman di sini. Kami semua sepakat Juragan Zaman Now episode malam ini adalah Ibu Alin dari Selamat Ibu, dan ada tambahan modal sebanyak 10 juta rupiah. Alhamdulillah, ternyata nggak disangka-sangka kita dapat terjuragan di sesi ini. Terima kasih untuk para panelis dan para mentor yang sudah memberikan saya insight-insight yang bagus, yang memang bisa saya implementasikan untuk di bisnis saya ini. Selamat sekali lagi untuk seluruh peserta dan juga juragan yang sudah memberikan presentasi terbaik dan juga mendapatkan tambahan modal. Semoga apa yang didapatkan di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menunjang kesuksesan dan kemajuan dari usaha yang sudah dibangun sampai dengan masa depan ya. Dan pemirsa, semoga ini juga menjadi episode yang menginspirasi Anda di sana dan juga meningkatkan lagi semangat untuk berkarya dan juga berusaha karena UMKM harus naik kelas. Dan saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Semangat selalu. Sampai jumpa. 70% sagu di Indonesia berasal dari Riau. Boleh tahu harga jualnya? Rasanya enak, habis soalnya. Ini pertama di Indonesia madu dengan herbal yang menggunakan bahan fresh. Packaging menurut saya very nice, congratulations. Kami adalah produsen olahan serba salak dari Bekasi pertama. Kopi sama teh salak itu hanya ada ekstraknya aja gitu. The element of salaknya berapa penting di brownies ini? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.